so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Who have been your mentors? Parents, did you make sure you treated your children equally? If so, how have you done it? Husbands, have you been supporting your female partner privately so that she can fulfill her dreams too? Young men, have you spoken up in a conversation when a woman was casually degraded or dismissed? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Surahyuni. Seperti yang kalian lihat di awal video tadi, pasti kalian sudah menebak saya akan membahas apa. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai kesetaraan gender. Gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Gender juga dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu lahir secara biologis sebagai laki-laki atau perempuan, yang kemudian memperoleh pencirian sosial melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang saling didukung oleh nilai-nilai dan simbol atau sistem sebagai pembeda antara laki-laki dan perempuan. Gender dalam kehidupan menjadi suatu konflik yang mana perbedaan hak dan kewajiban tidak pantas antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang kita lihat, masih banyak kasus diskriminasi gender dalam dunia kerja, lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat lainnya, terutama pada kaum perempuan. Untuk itu, perlu upaya yang dapat mengatasi kesetaraan gender tersebut, yakni berupa upaya kesetaraan gender. Seperti apa sih upaya kesetaraan gender itu? Misal kita ambil contoh kasus dalam dunia kerja, seperti pemimpin perusahaan haruslah laki-laki karena mereka beranggapan bahwa perempuan ini tidak pantas dan lemah, padahal kita belum tahu potensi apa yang dimiliki oleh perempuan untuk memimpin perusahaan. Bisa jadi kandidat perempuan lebih berkompeten dibandingkan dengan laki-laki. Dari masih banyak histeril yang memandang pria bahwa pemimpin lebih baik dibutuhkan bagi kaum pria daripada wanita. Inilah yang menyebabkan kesetaraan gender dalam dunia kerja. Untuk itu, kita harus mengimbangi hal tersebut dan bangun kesetaraan gender dengan cara membuka kesempatan yang sama bagi setiap karyawan, baik laki-laki maupun perempuan. Kasus kesenjangan gender lainnya yang dapat kita lihat yaitu pada kebanyakan perempuan yang tinggal di pedesaan atau pedalaman. Pemikiran mereka bahwa perempuan bersekolah hanya untuk dapat membaca dan menulis saja, karena pada akhirnya perempuan akan menjadi ibu rumah tangga. Perempuan tidak perlu sekolah sampai tinggi jika pada akhirnya perempuan akan menjadi ibu rumah tangga. Hal tersebutlah yang dapat menghambat perempuan untuk bisa berbagai tingkat tinggi. Masih banyak masyarakat Indonesia yang percaya bahwa pendidikan tinggi cukup di rumah, menjaga penampilan agar diikat dengan kaum pria. Bahkan sikap laki-laki ini pun masih sangat dilakukan oleh banyak orang, yang menyebabkan perempuan tidak dapat bergerak bebas. Kesetaraan gender ini juga masuk dalam upaya nomor 5 SDGs atau Sustainable Development Goals, di mana PBB melakukan upaya pembangunan berkelanjutan bertaraf internasional yang melibatkan 194 negara, sipil sosianti dengan berbagai pelaku ekonomi di seluruh dunia. Program tujuan SDGs nomor 5 ini antara lain adalah 1. Program perlindungan perempuan dan anak. 2. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 3. Program pengendalian pertumbuhan penduduk. 4. Program peningkatan kualitas keluarga yang didukung dengan kegiatan peningkatan ketahanan keluarga dan pengembangan bina keluarga. Sebagai generasi muda, apalagi sebagai kaum wanita, kita harus lebih peka lagi terhadap kasus-kasus kesenjangan gender yang ada di sekitar kita. Kita juga harus bisa mengambil tindakan ketika ada sesama kaum perempuan yang diperlakukan tidak adil atau sedang merasakan kesetaraan gender tersebut. Sebagai sesama perempuan, ada baiknya kita saling merangkul dan tidak menjatuhkan satu dengan lainnya. Perempuan berhak menyuarakan pendapatnya, perempuan berhak berpendidikan tinggi, dan perempuan juga berhak untuk memilih jalan hidupnya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.